Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya di dalam ngobrol-ngobrol santai mengenai kesehatan jiwa. Pada hari ini saya akan bicara mengenai seorang dewasa muda di usia 27 tahun mengalami satu keputusasaan di dalam hidupnya. Dia sendiri merasakan hidup ini juga sudah tidak ada gunanya. Sangat menarik buat kita diskusikan bersama, agar kita yang mendengar pun juga tidak perlu melakukan satu hal seperti ini. Artinya putus asa betul, sudah nggak berguna sekali, dan nggak ada sih, buat apa sih hidup ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Mengapa di saat di usia 27 tahun muncul hal-hal yang seperti ini yang membuat dia tidak nyaman, sehingga pikiran-pikiran negatif itu bermunculan di dalam kehidupannya. Apa yang membuat seperti ini? Tentunya kita harus melihat kilas balik apa yang terjadi pada dia. Saya menanyakan bagaimana di dalam kehidupan keluarganya. Kebetulan dia masih single, masih sendiri, dan dia pun juga memiliki pacar yang beda agama. Tentu akan menjadikan sesuatu konflik, baik dalam dirinya, baik pada pacarnya, dan pun terutama pada keluarganya. Anak ini adalah anak yang baik. Dia tidak pernah berkata kasar kepada orang tuanya. Dia tidak pernah banyak menuntut pada orang tuanya, sehingga orang tuanya melihat anak ini adalah anak yang baik, yang tidak pernah menyusahkan orang tuanya. Dia sukses terus di dalam pelajaran di sekolahnya, dan sekolah itu sekolah swasta, pilihan anak ini sendiri. Dan dia bisa mencapai di sekolah itu sampai SMA. Dan di dalam pergaulannya pun dia terkesan mudah bergaul. Orang bilang ekstrovert, mudah membina hubungan dengan siapa saja. Namun kita lihat kembali, apa yang membuat dia bisa begitu bagus bukan dia, antara dia dengan temannya, dengan gurunya, dengan orang pun yang dia bisa mudah masuk untuk ngobrol. Pada saat saya bertanya pada dia, kamu bersaudara, berkeluarga berapa orang? 5 orang, dok. Dan kamu anak nomor berapa? Anak nomor 3. Orang tuaku, terutama ibuku, lebih dekat sama kakakku yang paling tua, cowok. Kemudian ibuku dekat sama kakakku yang di atasku. Kemudian adik di bawahku, ayah sayang sama adikku. Kemudian di bawahnya lagi adalah kesayangan ibu. Jadi pertanyaannya, aku disayang sama siapa? Kemudian saya tanya, pernah dekat sama kakek atau nenek, atau sama saudara dari kakek nenek? Enggak tuh, dok, tapi aku terus terang, aku dekat sama kakek nenek. Dari sejak kecil, aku selalu didampingi kakek dan nenek. Ke sekolah pun diantar sama kakek, pulang pun dijemput sama kakek. Bagaimana dengan kakak dan adikmu? Mereka berangkat sekolah diantar mobil, tapi aku gak bisa naik mobil karena bau bensin, aku gak bisa. Jadi aku jalan, dan jalan itu sama kakek. Satu saat ayahku membelikan sepeda, yang maksudnya sepeda itu untuk adikku. Tapi karena adik nggak mau dengan sepeda, maka aku tawarkan sama ayah, buat aku aja ya. Kebetulan aku suka ikut pelajaran, ada apa ya, ekstra. Pada waktu itu kalau sore hari saya ikut basket, ikut volley, drum band, segala macam saya ikutin ya. Karena memang saya suka dengan olahraga. Dan kebetulan juga saya sore hari juga ikut les tari. Jadi, dok, saya merasakan
anak yang terbuang. Tapi aku sebetulnya yang paling nilainya yang paling bagus tuh aku yang gak pernah menyusahkan. Karena ini sekolah swasta, jadi kalau nilainya jelek maka orang tua yang ambil. Nah, aku selalu bagus. Jadi tidak pernah orang tuaku mengambil rapot untukku. Karena aku dapat langsung karena nilai terbaik. Bayangkan dong, sehingga aku merasakan dari kecil itu rasa putus asa begitu besar. Aku butuh mama, aku butuh ibu, aku butuh sentuhan, aku butuh belayan. Tapi itu gak ada dong. Apa yang terpikir dalam hidupmu saat itu? Aku hanya kepikir dong, kalau bisa aku lakukan untuk menyelesaikan hidup ini, aku akan ambil itu. Tapi aku pikir lagi, kalau aku pergi, aku gak ada. Kakek sama nenekku gimana? Mereka sayang sama aku takut mereka kehilangan aku. Jadi aku tetap bertahan dong. Aku bertahan terus. Kemudian di sekolah pun juga aku termasuk yang nilai baik. Satu saat saya dapat teman, dan teman ini adalah teman pria yang baik, yang saya suka iseng gangguin dia, dan saya suka iseng teman-teman banyak yang senang sama dia, aku yang bagian salamin. Kalian dari ini yang saya kebetulan memang saya berani karena tidak punya perasaan apa-apa, jadi saya berani bicara. Lu dapat salam dari ini, lu dapat salam dari ini. Nah, cowok ini baik, dia suka bilang salam balik, salam balik. Nah, pada saat itu setelah aku mulai masuk kuliah, dia menulis surat. Pada waktu itu surat itu memang tidak ada yang cepat atau lambat. Dia menulis dan dia bilang katanya bahwa aku ingin lebih kenal kamu lebih jauh dari kita teman-teman SMA, biar kita bina. Terus saya bilang dari awal saya katakan bahwa kita beda prinsip. Terus dia bilang lagi, enggak lah, aku punya keluargaku yang prinsipnya sama dengan kamu. Aku akan belajar. Oke. Akhirnya aku mulai penjajakan. Karena ini memang teman SMA dan aku tahu dia seperti apa. Jadi ini sangat mudah, dan kebetulan suka main ke rumahnya, ada piano, kita suka nyanyi. Jadi itu dekat sekali. Nah, jadi pertemanan ini yang akhirnya menimbulkan sesuatu rasa cinta yang dikemukakan selalu berulang kali bahwa dia akan mendampingi aku. Terus saya bilang, kamu itu pekerjaan kamu lebih banyak melibatkan wanita dan terus akan ketemu dengan wanita. Jadi gini aja, aku beri kebebasan kamu, dan aku juga karena kuliahku juga di Bandung, jadi aku. Nah, karena kepercayaan dan diri kami bisa menjalin cukup lama loh dok. Dan akhirnya kami memutuskan pada saat dia ingin melamar aku, dan aku tanyakan kemana kita harus pergi, karena kita prinsip ini dan tidak bisa satu. Karena kami begitu dekat dan saling tahu, dan akhirnya keputusan itu dari aku tahu. Dan saya katakan bahwa mungkin kita sampai di sini, nanti bila ada yang melamarmu atau kamu melamar, ada yang nasib dan aku juga, maka kita masing-masing ambil keputusan. Umur aku bertambah, jadi nanti aku kan wanita, kalau lu kan cowok. Keputusan ini kita ambil, dan aku sebagai wanita harus tegas, karena bila ini tidak diambil dengan cepat, maka ini akan berdampak tidak bagus. Nah, itulah ceritanya dong, kenapa aku begitu putus asa, begitu hidup ini. Tapi saya pikir lagi, ini adalah jalan dan ini ujian buat aku. Kemudian dokternya mengatakan, kamu tahu kamu akan mendapatkan hadiah yang bagus. Itu belum tentu pasanganmu yang tepat menurut Allah. Tapi ini kamu berpisah baik-baik. Kenapa enggak kamu tanam sebagai satu teman dan kamu bisa membuka diri lagi? Hidup ini tidak hanya dia, betapa banyak pria yang baik yang mungkin
mungkin diajak bicara pun juga lebih bagus dan bisa masuk. Ikhlaskan semua. Aku tahu, kata dokter, tahu betapa kamu akan luka, tapi percayalah, pertanggungjawabanmu selain ada di sini dan tentu di sana juga harus bertanggung jawab. Ambil ini sebagai satu hikmah dalam hidupmu. Anda mulai maju dengan apa yang Anda inginkan, tujuan dan cita-citamu, kembangkan sedikit mungkin. Masalah jodoh itu akan berjalan. Percaya kata saya. Ujian ini jangan merupakan satu hambatan buat Anda maju, tapi ujian ini membuat Anda menjadi sukses. Mungkin dalam Anda menjadi seorang pilihan cita-cita Anda, mungkin juga dalam tujuan Anda yang punya planning ke depan, itu yang membuat Anda sukses. Kita deal dan aku dampingin, kita lanjut. Untuk awal, aku hanya memberikan obat supaya depresimu tidak terlalu jatuh. Selebihnya, kita berikan satu terapi kognitif supaya kamu lebih punya pola pikir yang smart, yang positif. Oke? Nah, inilah pendengaran online yang saya cintai. Bahwa hidup ini tidak sampai di sini. Bahwa hidup ini terpotong oleh hambatan. Bahwa hidup ini penuh dengan liku-liku yang berat. No, tidak. Itu akan kamu buktikan sendiri bila Anda mau merubah mindset Anda menjadi hal sesuatu yang positif. Belajar mencintai dirimu sendiri, belajar menghargai dirimu sendiri, dan Anda akan merespek diri Anda sendiri untuk ke jalan yang menjadi tujuan Anda hidup. Sekian, mudah-mudahan sesuatu kasus yang bisa kita ambil hikmah di balik ini semua, dan rasa itu yang membuat kita jatuh, buang. Jangan terlalu lama di dalam kita. Oke, saya rasa cukup sampai sekian, dan saya tutup sampai di sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Bye-bye.